teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang ujian praktek. Nanti pelajarannya adalah IPA, Agama, dan Bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe dulu ya, ikutin terus videonya. Enjoy! Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Devin dengan nomor absen 1 dari kelas 9. Sekian. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Grace Adelina Sarongan dengan nomor absen 4. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan membuat video dengan judul perjalanan dan perjuangan orang tua kami untuk mengantar kami menuju kesuksesan. Puji dan syukur kami panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kelimpahan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita masih diperkenankan melaksanakan ujian praktek ini dengan mata pelajaran IPA, Agama, dan Bahasa Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan guru-guru pendamping kami yang sudah mendampingi dan membimbing dari awal hingga ini. Setelah ini kami bertiga akan menceritakan perjalanan dan perjuangannya terhadap orang tua kita selama ini untuk menuju kesuksesan. Selamat menonton. Setelah ini kita akan mendengarkan beberapa cerita dari teman kami yang akan kami dengarkan nanti. Selamat menonton. Orang tua saya hingga akhir ini tentunya cukup sulit. Saya belajar di sekolah untuk mendapatkan nilai bagus dan berpendidikan, sedangkan orang tua saya sibuk mencari uang atau kebutuhannya demi sekolah saya, dan saya juga bermaksimal mungkin dalam belajar. Tuh, buat orang tua saya, terima kasih membimbing kami hingga sampai seperti ini. Kami sangat bangga dengan perjuanganmu. Setelah ini kita akan lanjut untuk mendengar cerita dari Saudara Adel dan Jason. Pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya memang tidak terhitung. Mereka rela tidak makan dengan alasan sudah kenyang atau rela berkeringat untuk menghidupi anaknya. Namun, tidak semua anaknya mau menghargai orang tua mereka yang sudah mengorbankan dirinya. Ketika anak membantah, orang tua wajar menasihatinya dengan tegas. Namun, tidak jarang si anak mengasumsi orang tua menyebalkan. Berapa kali pun seorang anak menyakiti hati orang tuanya, orang tua masih memaafkannya. Begitu cinta orang tua kepada anak. Kita hormati dan kita harus tahu pengorbanan seorang ayah, yaitu tulang punggung keluarga dan kepala keluarga. Kemudian pengorbanan seorang ibu yang mengurus anak dari kecil hingga besar. Ibu adalah seorang perempuan kuat yang mengandung kita dan memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas untuk anak-anaknya. Semua orang tua rela berkorban demi anaknya untuk memberikan yang terbaik, maka kita harus membalas kebaikan dengan menghormati dan mendoakan supaya orang tua kita panjang umur, sehat selalu, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Orang tua pun akan mendoakan kita walaupun kita tidak meminta. Orang tua kita semua ingin anak-anaknya menjadi seperti sarjana dan bisa berguna di lingkungan hidupnya. Halo kawan-kawan, tadi kita sudah mendengar cerita mereka ya. Saatnya kita akan masuk ke pewarisan sifat. Nah, saya akan bertanya, apakah kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudara-saudaramu saat kamu bersemin? Apakah wajahmu mirip dengan ayah atau mirip ibumu? Nah, saat kamu membandingkan wajahmu dengan wajah orang tua dan saudaramu, besar kemungkinan kamu akan memiliki banyak kesamaan. Kenapa? Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang diwariskan yang menentukan suatu sifat. Bagaimana konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup ini? Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini yuk. Nah, pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induknya, orang tua, kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Nah, genetika ini suatu makhluk hidup dapat diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina.
Nah, kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kromosom ini ada dua, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh itu adalah berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Nah, jika kromosom kelamin berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme. Lalu gen itu adalah komposisi dan susunan gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut genotipe. Nah, genotipe ini adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Sedangkan fenotipe adalah sifat makhluk hidup yang dapat terlihat. Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Dan sifat yang dibawa oleh gen resesif tidak akan muncul. Nah, sebagai contoh sifat pendek dominan terhadap sifat tinggi. Jika gen untuk pendek bermunculan bersama-sama dengan gen untuk tinggi, sifat pendeklah akan muncul pada keturunannya. Oke teman-teman, itulah penjelasan konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup. Namun pewarisan sifat makhluk hidup dapat dikendalikan oleh kromosom dan gen. Keduanya itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetika dan dapat menentukan sifat keturunannya. Setelah ini kita akan menjelaskan apa sih pewarisan sifat menurut saudara Grace Adelina ya. Selamat menonton. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa atau bagaimana kalian mirip dengan orang tua kalian? Atau pernahkah kalian menyadari bahwa kalian hanya mirip dengan salah satu orang tua kalian? Ya, wajah seorang anak pasti mirip dengan salah satu atau kedua orang tua kita. Hal ini disebut dengan pewarisan sifat atau genetika. Cobalah berdiri pencermin dan bandingkan wajahmu dengan kedua orang tuamu atau salah satunya. Wajahmu dan sifatmu memang mengingatkanmu dengan orang tuamu. Mereka memberi keturunan sifat dan wajah mereka kepada anaknya, dan hal seperti itu harus dihargai sebagai penerima sifat keturunan mereka. Selain memberikan keturunan sifat mereka kepada kita, orang tua juga memberi berbagai macam hal untuk kelangsungan hidup anaknya. Mereka rela bekerja agar anaknya dapat tetap hidup sebagai keturunan mereka. Begitulah tugas dan pengorbanan orang tua bagi makhluk hidup. Genetik wajah, sifat atau tubuh ditentukan oleh sel-sel yang berada di dalam tubuh kita. Besar kemungkinan seorang anak lebih mirip dengan salah satu orang tuanya. Contohnya, saya yang lebih mirip dengan ayah saya. Badannya tinggi seperti ayah saya, bahkan saya lebih tinggi daripada ibu saya. Mata saya kecil dan kulit saya tidak sehitam ibu saya. Namun, meskipun saya tidak mirip dengan ibu saya tetap keturunan dari kedua orang tua saya karena mereka telah membesarkan saya. Selanjutnya adalah puisi. Nah, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalam adanya irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah, ciri-cirinya adalah dia itu bersifat konotatif dan simetris. Unsur-unsurnya itu adalah struktur batin dan struktur fisik. Di dalam puisi juga ada struktur fisik puisi, yaitu adalah diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, rima, atau irama. Pengorbananmu begitu abadi, bekerja dengan senang hati, tak pernah berkecil hati. Pagi, siang, malam, engkau selalu tersenyum, tak peduli akan seperti apa. Engkau selalu mencari nafkah. Ayah, kasih sayang selalu engkau berikan kepada anakmu yang mungkin selalu mendurhakimu. Namun engkau tak peduli, melainkan engkau selalu menasihatiku agar menjadi anak berbakti. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa penutup, doa untuk orang tua kita yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami ayah dan ibu yang baik dengan sabar, mendidik dan membesarkan kami. Mereka sangat menyayangi kami. Aku mohon berkatilah mereka dengan usahanya untuk mencukupi kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Bimbinglah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Terangilah jalan hidup mereka, sehingga mereka berada di jalan-Mu, jalan kehidupan kekal,
dan juga mereka dari sakit dan penyakit virus COVID-19 ini. Hiburlah mereka dalam penderitaannya. Semoga kami sekeluarga semua tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.